Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kita, yaitu Deden Tektona, yang membahas dunia konveksi di tanah air agar UMKM konveksi di tanah air di Indonesia semakin maju dan berkembang. Sahabat semuanya, kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana meningkatkan nilai perusahaan konveksi kita. Kebetulan hari ini saya sedang menunggu peserta nih untuk sharing. Ini acaranya, ini tempatnya. Nah, sambil menunggu kita share-share dulu sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat konveksi di tanah air. Sahabat semuanya, jika di dalam video sebelumnya kita berbicara tentang 4 kualitas yang harus dimiliki oleh konveksi yang kaitannya dengan konsumen, yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga kualitas waktu penyelesaian produk itu sendiri, dan yang keempat adalah kualitas dari jumlahnya. Jangan sampai kurang, kalau dilebihin boleh. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar selain memberikan kualitas terhadap orang di luar kita dengan 4 tadi, kita pun harus menyiapkan diri kita di konveksi kita agar nilai dari konveksi kita bisa meningkat, yaitu akhirnya bisa menghasilkan 4 kualitas yang tadi. Apa saja dan bagaimana caranya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Sahabat konveksi di seluruh tanah air, jika tadi berbicara tentang 4 kualitas, nah sekarang saya ingin bercerita, ingin share tentang bagaimana caranya meningkatkan nilai konveksi kita agar meraih kualitas yang 4 tadi. Sahabat semuanya, untuk meraih 4 kualitas tadi sehingga kita bisa memuaskan konsumen-konsumen kita dengan 4 kualitas tersebut, maka saya di sini akan membaginya menjadi 2 bagian konveksi kita. Siapa saja? Yaitu yang pertama adalah institusinya, konveksinya, perusahaannya, organisasinya, dan yang kedua adalah SDM-nya. Jika digambarkan seperti ini sahabat semuanya. Kita bagi 2. Set. Yang pertama adalah konveksinya, perusahaannya. Di sini konveksi. Ini konveksi yang kita geluti, yang kita kelola sebagai organisasinya, sebagai rumahnya, seperti itu sahabat semuanya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang ada di dalam konveksinya, personilnya, yaitu SDM-nya. Nah, 2 bagian ini tentunya agar perusahaan kita memiliki nilai yang baik, maka ada beberapa komponen yang diperlukan di dalam rumahnya itu sendiri dan di dalam orang-orangnya. Apa saja yang dibutuhkan? Di dalam institusinya, di dalam organisasinya, ada 3 hal yang sangat-sangat penting sangat-sangat penting untuk dikelola dengan baik. Apa saja? Yang pertama, agar konveksi kita memiliki nilai yang baik, maka konveksi kita harus memiliki yang namanya strategi, ya. Strategi, apa itu strategi? Strategi itu seperti kita ketahui, strategi itu adalah cara, teknik, atau sesuatu langkah-langkah yang harus diraih agar kita bisa mencapai pada visi dan misi yang ada di perusahaan kita. Strategi itu banyak, menyangkut strategi pemasarannya bagaimana, strategi mendapatkan modalnya bagaimana, strategi agar produk kita dikenal bagaimana, seperti itu sahabat semuanya. Itu harus dimiliki oleh konveksi kita. Jangan kita ketinggalan. Dalam strategi ini tentunya kita harus banyak inovasi. Bagaimana agar perusahaan kita nih di saat-saat pandemi tetap bertahan. Di saat nanti katanya 2023 akan ada krisis, ya kita harus memiliki strategi agar perusahaan kita tetap bertahan bahkan naik, seperti itu sahabat semuanya. Nah, pentingnya apa? Pentingnya tadi strategi itu agar kita tetap bertahan, agar kita tetap bisa naik kelas, agar kita tetap bisa bersaing dengan konveksi atau perusahaan yang lain yang sejenis, seperti itu.
Atau juga sahabat semuanya, strategi itu bukan hanya untuk bersaing, tapi strategi untuk memajukan itu bisa bermitra dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu juga salah satu termasuk dalam kategori strategi. Nah, sahabat semuanya, maka konvensi kita harus memiliki strategi. Seperti itu sahabat semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang diperlukan di dalam organisasi konveksi kita. Yang ketiga adalah struktur ya. Struktur itu maksudnya apa? Ya, struktur organisasi, organigram. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menunjukkan, struktur itu adalah menunjukkan siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Itu yang dimaksud struktur. Jadi menggambarkan siapa sih kita itu pemimpinnya di konveksi kita. Siapa sih pemiliknya, siapa sih mandornya, siapa sih karyawannya, stafnya, siapa juga manajernya. Itu yang dimaksud struktur di situ, menggambarkan urutan-urutan atau piramida atau hierarki dari perusahaan kita. Loh, Bang Deden kan perusahaan saya konveksinya baru 5 orang. Apakah perlu yang namanya strategi dan struktur? Yes, perlu banget. Strategi otomatis sedikit atau banyak juga perlu. Struktur juga tidak pandang jumlahnya. Sedikit pun harus ada. Siapa bertanggung jawab kepada siapa dan tugasnya apa. Nah, itu kan harus ada strukturnya. Seperti ini maksudnya. Sahabat semuanya, untuk sahabat yang misalnya konveksinya saya kan baru 5 atau 10 orang, harus ada strukturnya. Jadi harus ada komandannya siapa, ketua regunya siapa, ini bekerjanya siapa. Nanti yang karyawan itu bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya, bertanggung jawab melaporkan pekerjaannya kepada siapa. Nah, itu harus ada strukturnya. Sedikit atau banyak harus ada. Nah, dengan struktur itu akan menunjukkan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti misalnya begini, ini ada ketuanya atau pemiliknya. Itu kan otomatis ada apa namanya? Ada sekretarisnya atau administrasinya, ini ada bendaharanya, keuangannya. Di sini ada ketua regunya, misalnya mandor. Di sini ada bawahannya. Nah, seperti itu kan. Di sini ada cabangnya lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu menunjukkan struktur seperti itu, sahabat semua. Nah, ini harus ada, walaupun kita baru sedikit. Mudah-mudahan dengan saling belajar, saling sharing, perusahaan kita semakin banyak, semakin besar, karyawannya semakin banyak. Nah, itu memerlukan struktur. Kita belajar dari kecil. Itu yang dinamakan struktur. Kemudian juga poin yang ketiga yaitu kita harus memiliki aturannya, tata tertibnya. Kalau saya sebut adalah sistemnya ya. Nah, sebuah konveksi sahabat semuanya perlu dan wajib banget memiliki sistem. Sistem itu adalah apa? Adalah aturan, tata tertib, SOP seperti itu. Jadi sistem itu mengatur. Misalnya seseorang bagian di sini tuh ada struktur bagian pembelian nih, belanja. Bagaimana cara meminta uangnya untuk mendapatkan dana sehingga bisa dia belanja, itu kan tata tertib. Bagaimana di saat ada konsumen datang kemudian juga menyampaikan pesanannya, siapa yang mendesainnya. Nah, ini sangat bersinergi antara yang ketiga ini. Kalau ada sistemnya, tentu akan berjalan dengan baik dan ditopang oleh struktur. Misalnya ada orderan masuk ke bagian pemasaran, siapa yang akan menerimanya, siapa yang akan mendesainnya, siapa yang akan mendistribusikan, bagaimana aturannya. Seperti itu. Kemudian juga di dalam sistem ini akan ada aturan yang namanya jam kerjanya bagaimana. Aturan izinnya, aturan cutinya. Siapa yang malas, bagaimana sanksinya, siapa yang rajin, apa rewardnya, seperti itu. Nah, ini di dalam sistem ini akan ada aturan seperti itu. Nah, apabila kita selaku pemilik konveksi ini, di dalam konveksi ini memiliki strategi, strukturnya bagus, kemudian juga sistemnya, aturannya, pengadministrasiannya bagus, insya Allah akan menaikkan nilai dari perusahaan kita, dari konveksi kita. Itu sahabat semuanya. Itu dari ranah rumahnya, dari ranah organisasinya, konveksinya. Kemudian juga kita berpindah ke SDM-nya. Unsur apa aja yang harus ada dan baik di dalam SDM yang kita kelola ini. Oke, sahabat semuanya, kita singkat juga ada 3 poin yang penting. Apa saja? Yang pertama adalah yang dalam pengelolaan SDM.
Yang pertama tentu adalah orangnya kan, orang, atau juga stafnya ya sahabat semuanya, karyawan itu sendiri. Tentunya kan nggak akan ada SDM kalau nggak ada orangnya. Nah, yang dimaksud orang-orang tersebut saya gambarkan itu adalah bagaimana kita merekrut orang-orang yang akan bekerja kepada kita. Itu yang pertama, itu penting banget. Tidak semua orang yang ingin bekerja dengan kita terima secara otomatis sahabat semuanya. Harus ada proses seleksinya. Pertama rekrutmennya, kemudian ada seleksinya, kemudian juga sudah diseleksi, ditempatkan sesuai keahliannya kan seperti itu. Nah, ini harus ada orangnya dulu. Kemudian juga sudah ada orangnya, dimasukkan. Nah, kita juga harus memiliki yang namanya bagaimana cara mengupah orang-orang ini. Cara memberhentikannya bagaimana, cara meningkatkan karirnya bagaimana. Nah, itu. Nah, dalam pengelolaan orang ini dimulai dari mendapatkan orangnya, cara merekrutnya, cara seleksinya, cara menempatkan mereka, cara mengupah mereka. Nah, itu masuk dalam kategori pengelolaan orang tersebut. Tidak semua orang bisa masuk. Tidak semua orang digaji, tidak semua orang sama upahnya kan seperti itu. Ada peraturannya kan, disesuaikan dengan sistem tadi otomatis. Nah, orang tersebut kemudian juga bagaimana karirnya harus diperhatikan. Jangan hanya buang benang terus suatu saat akan naik. Nah, itu juga ada sistemnya kan. Nah, kemudian juga ada pemberhentiannya. Yang sudah terlalu tua mungkin diberhentikan. Nah, ini maksudnya adalah pengaturan orang itu sendiri. Nah, itu dalam ranah SDM. Yang pertama, yang kedua, orang yang kita rekrut itu yang penting itu tentunya memiliki kemampuan. Ada yang menyebutnya juga kalau bahasa kayaknya skill katanya, kompetensinya bagaimana. Nah, orang yang direkrut ini kan harus memiliki kemampuannya itu saya sebutnya ini skill ya. Nah, yang dimaksud kemampuan itu seperti tadi, orang yang kita rekrut itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang baik, kemampuan sesuai kebutuhan kita. Jangan merekrut orang-orang ini tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, keahlian, skill itu kemampuan dan keahlian, sahabat ya. Nah, jangan sampai hanya sekedar ada orang tidak menunjang ke sini. Nah, itu harus ada memiliki skill, kemampuan seperti itu. Nah, dengan kemampuan tersebut kita akan memiliki karyawan yang optimal, tidak banyak waste time. Artinya begini, orang yang diberikan tanggung jawab menjahit, dia akan menjahit dengan optimal, bisa lebih cepat, lebih rapih kan seperti itu. Kemudian juga orang yang memiliki kemampuan memasarkan, dia akan optimal memasarkan. Jadi dalam pengelolaan SDM, kita harus meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Skillnya seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini sangat penting sekali, yaitu budaya. Ya, yang dimaksud budaya itu adalah budaya di organisasi kita. Budaya di sini dimaksud adalah attitude-nya, karakternya, seperti itu. Kemudian juga bagaimana interaksi antara atasan dan bawahan, antara sesama karyawan, kan seperti itu. Nah, itu harus dibangun budaya organisasi yang baik. Agar apa? Agar karyawan yang ada di perusahaan kita menjadi kondusif, menjadi betah, menjadi maksimal di dalam bekerjanya seperti itu. Nah, kita harus menerapkan satu sistem yang tadi agar budaya organisasi di perusahaan kita adalah yang baik, yang berakhlak, yang memiliki budaya, memiliki attitude, karakter, kemudian juga akhlak yang baik, sehingga mereka masing-masing berintegritas terhadap perusahaan kita. Nah, itu yang dimaksud budaya organisasi. Jadi kita selaku pengelola konveksi ini harus bisa menciptakan budaya organisasi yang baik, sehingga di dalam pengelolaan SDM-nya akan terjadi kondusif, kemudian juga bekerja secara maksimal. Nah, itu sahabat semuanya. Nah, bagaimana caranya? Apabila SDM kita sudah baik, maka dia akan menunjang bersinergi kepada organisasi.
organisasi kita akan baik, organisasi kita akan terangkat. Sebaliknya juga, organisasi juga harus bisa menciptakan yang tadi. Nah, organisasinya mendukung, organisasinya bisa membentuk orang-orang yang baik, diterima yang baik, kemampuannya bagus, budaya organisasinya bagus. Nah, dengan sendirinya maka apabila bersinergi antara rumahnya, organisasinya dengan SDM-nya, maka akan meningkatkan nilai perusahaan kita. Akan naik. Perusahaan kita akan naik nilainya. Kenapa demikian? Ya otomatis kualitas akan tercapai, perusahaan juga akan memiliki strategi yang bagus, sistem yang bagus. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan dengan gambaran yang singkat ini, perusahaan kita, konversi kita semakin memiliki nilai yang baik. Sehingga konsumen kita terus bekerja sama dengan kita, repeat, kemudian juga profit perusahaan kita semakin meningkat. Itu harapannya. Itu sahabat yang bisa disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat silakan like, comment, share. Dan yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan konversi di tanah air Indonesia ini semakin meningkat dan maju. Terima kasih. Saya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.